Konghucu tidak bicara demokrasi sama sekali. 150 tahun kemudian, Mencius yang berbicara sangat baik tentang hak rakyat. Konghucu telah memperkembangkan baik hidup berkemanusiaan. Dan menurut dia itu raja pun sama seperti manusia biasa. Raja pun tidak lebih dari orang biasa. Raja sendiri harus mempunyai peri kemanusiaan yang cukup baru berhak memimpin rakyat. Di situ dia mengatakan semua orang dididik tanpa diskriminasi, sehingga dari yang paling miskin sama paling yang tinggi itu sama, perlu pembentukan karakter. Nah, kalau raja mempunyai peri kemanusiaan yang penuh dengan karakter yang baik, dia akan mengerti kesusahan rakyat. Dan di situ politik jadi baik. Tapi dia tidak katakan hak kuasa pilih ada pada manusia yang menjadi rakyat, tidak. Cuma satu kali ada seorang Konghucu sama muridnya jalan-jalan lewat satu tempat pelantara, kuburan, rumput-rumput yang panjang-panjang, tempat yang liar sekali. Tapi ada seorang ibu bawa anak-anak tinggal di situ. Wah, bahaya ini. Dan Konghucu mengatakan ini tempatnya binatang liar keluar masuk. Tempatnya perampok keluar masuk. Kenapa engkau tinggal di sini? Ya, dia mengatakan kalimat itu. Tuh dia mengatakan, saya tahu sini banyak macam bahaya, bisa mati. Tapi saya terpaksa harus tinggal di sini. Konghucu tanya, kenapa? Kamu tahu sini banyak macan bahaya. Kenapa kamu tinggal di sini? Dia bilang, kami tinggal di Tembu, pajaknya terus memeras. Ya, ini singgungan ya. Pajaknya banyak sekali. Pemerintah dan raja di situ peras-peras sampai kita untung apapun uangnya habis. Kita dapat penghasilan apapun tidak bisa cukup makan. Akhirnya kita terpaksa tinggal di tempat sini menghindarkan kantor pajak. Supaya dapatan cuma sedikit itu tidak dirampas oleh pejabat pajak. Pada Konghucu dengar kalimat ini dia sedihnya luar biasa. Dia mengatakan satu kalimat. Itu terkenal di Tiongkok. Kejeng mengihu. Pemerintahan jahat lebih ganas dari macan. Semua. Pemerintah yang jahat lebih ganas dari macan. Dia bilang sama muridnya, kejeng mengihu. Kasihan orang ini. Terus dia pergi. Dan dengan pengajaran itu, semua kerajaan di Tiongkok harus mikir, bolehkah saya terus terima pajak sampai orang tidak bisa hidup? Tapi saya hidup sampai pindahkan sekeluarga pergi tempatnya macan, tempat dekat pekuburan, tempat para belantara, tempat di rumputnya banyak, binatang liar pulang pergi di situ. Nah, itu menjadi singgungan kepada raja. Jadi Konghucu tidak langsung menghasut rakyat untuk melawan raja. Tidak mengatakan hak demokrasi ada pada rakyat. Kalau dia menghasut itu, dia melawan dia punya teori. Karena dia mengajar setia. Rakyat harus setia kepada raja. Anak muda harus setia kepada orang tua. Generasi muda harus hormat kepada papa mama. Ini menjadikan seluruh masyarakat tentram dan strukturnya itu bisa dijaga dengan baik. Tetapi yang atas mesti mengerti, mesti mengasihi, mesti mempunyai pengertian simpati yang cukup pada yang bawah. Ini tuntutan dia. 100 lebih tahun yang lalu, sesudah itu, Mencius mengatakan 3 kalimat. Min wei zong, se ji ci zi, jun wei qing. Tulisannya begini. Ini bukan Konghucu ya. Ini Mencius. Min wei zong, rakyat itu paling berat. Seji cizi, maksudnya teritori dan semua dewa tanah, berarti kerajaan. Itu kurang penting. Rakyat lebih penting. Wilayah kurang penting.
Jin Wei Qing. Yang paling tidak penting itu raja. Berani ya? Hah? Kalau kamu bilang rakyat paling penting tidak penting Megawati. Bahaya enggak? Nah waktu itu raja-raja itu semua diktator. Dia ngomong begini ini bahaya sekali. Tapi ini ditulis dan dibaca oleh semua raja. Pada Mencius disebut oleh filosof barat, disebut sebagai the greatest democratic thinker in China. Dia adalah pemikir demokrasi yang paling besar di Tiongkok. Karena kalimat ini. Dan di dalam memerintah, Konghucu mengatakan Renzheng, 不是暴政，王道不是霸道，王道 itu jalan raja, 霸道 itu jalan diktator. Wang Dao itu ada seorang yang mempunyai peri kemanusiaan yang tinggi sehingga karakternya dia agung sampai dia patut menjadi raja. Itu namanya Wang Dao. Wang Dao Xing Renzhen. Orang yang mempunyai jalan raja adalah orang yang melakukan pemerintahan kebajikan. Renzhen. Nah, mengenai Ren, nanti kalau ada waktu saya kasih tahu sedikit. Sedangkan Mencius yang 100 berapa puluh tahun kemudian itu disebut sebagai orang suci kedua di dalam sejarah Tiongkok. The second sage in the Chinese history. Atau teladan kedua terbesar sebagai orang suci di dalam rakyat Tiongkok. Mencius mengatakan 不仁之心以治国, yaitu memerintah rakyat dengan satu hati yang tidak tega. Tidak tega itu adalah pengutaran daripada hati nurani. Semua orang harus ada sesuatu. Dan sesuatu ini memang sudah ada. Tetapi karena dilupakan maka diharuskan kembali. Yaitu ketiga-tegaan. Dia bilang, anak orang lain jatuh ke dalam sumur. Apa hubungan sama saya? Tapi kenapa saya dengar anak yang di dalam sumur teriak, tolong, tolong. Hati saya ngeres. Itu namanya tidak tega. Ya, 不仁之心. Setiap orang itu di dunia ada hati tidak tega. Dan hati tidak tega secara natural sudah diberikan oleh semua orang. Rakyat jelata pun melihat anak orang lain jatuh ke dalam sumur. Hatinya ngeres tidak tega. Kalau hati itu dipakai untuk menjadi bersahabat, menjadi bermasyarakat, menjadi pemerintah, bukankah negara akan menjadi baik? Maka raja paling penting harus mempunyai hati tidak tega. Dan ini ada teori hati nurani. Jadi setelah Mencius dia bicarakan hati nurani, itu meningkatkan peri kemanusiaan manusia, meningkatkan pembentukan karakter manusia lebih dalam lagi dari Konghucu. Maka Mencius mempunyai tempat yang sangat istimewa yang tidak ada pada orang lain. Sebab di dalam seluruh ajaran Konghucu tidak menyinggung hati nurani. Cuma menyinggung perasaan Ren. Tapi hati nurani itu apa? Di dalam Mencius itu ada 4 sudut. Ya, pertama, 恻隐之心, yaitu hati yang selalu bisa terharu. Kalau orang nangis, engkau ikut nangis tak? Ikut dong. Karena merasa kasihan. Nah, 恻隐之心ini sesuatu kemungkinan tergerak, kemungkinan terharu. Itu namanya aspek pertama dari hati nurani. Aspek kedua, kalau berbuat salah, rasa malu enggak? Engkau rasa malu sendiri kalau berbuat salah. Itu enggak ada di binatang. Binatang makan orang enggak pernah nyesel. Kalau nyesel makannya kurang. Binatang enggak pernah rasa malu kalau dia berbuat jahat. Karena dalam konsep dia enggak ada jahat. Maka enggak ada rasa malu. 羞恶之心. Ini kedua.
Ketiga, manusia itu kalau kelihatan orang lain yang lebih hormat, lebih tua, engkau suka mengalah enggak? Ada apapun tidak mengalah, itu bukan manusia. Kalau binatang rebutan makanan, tidak peduli yang rebutin mamanya atau adiknya. Pokoknya gua makan dulu. Ya kan, saudara lihat binatang anjing itu kalau rebutan. Anak masih kecil disayang, sudah besar rebutan makan mama sama anak sama egoisnya. Rebut. Kalau manusia tidak, please, you first. Ada satu perasaan, aku nantilah, aku ngalah lah. Manusia kalau tidak ada itu bukan manusia. Kalau manusia tidak ada hati merasa harus ngalah, merasa menghormati orang lain, itu bukan manusia. Dan itu sudah ada semenjak engkau lahir. Tidak tahu dari mana. Dia tidak jawab, itu ciptaan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan mencipta manusia menurut peta teladan Allah sendiri. Di dalam filsafat bisa mencapai seperti Mencius. Saya buka topi meskipun tidak pakai topi. Ini ketiga, serang zixin. Ini kali saya tidak mengajar Mencius. Tapi karena dia tanya, jadi saya keluarkan yang paling penting dari Mencius. Keempat, ada enggak jiwamu perasaan mesti membedakan ini baik, itu jahat, itu jahat, itu baik. Membedakan, to discern, to separate, and to make difference between good and evil. Itu kalau tidak ada, itu bukan manusia. Yang disebut manusia harus ada semacam perasaan dan semacam pengertian untuk membedakan baik dan jahat. Si fei zixin. Maka Mencius mengatakan, "Yin zixin, ren jie you zhi." Hati yang bisa terharu, tergerak, yang bisa simpatik, yang bisa simpatos dengan orang lain. Itu pasti semua orang ada. Baru dia disebut manusia. Hati yang bisa merasa malu kalau sudah berbuat salah. Itu harus ada. Kalau tidak ada bukan manusia. Hati yang suka mengalah, menghormati orang lain, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Itu pasti pernah ada. Kalau tidak ada bukan manusia. Hati yang ini baik, itu jahat, ini tidak boleh, itu boleh. Bedakan baik dan jahat, benar dan tidak benar. Itu harus ada pada manusia. Kalau tidak ada bukan manusia. Nah, ini adalah perbedaan antara manusia dengan binatang. The difference between man and animals because of conscience. Nah, ini adalah penemuan atau penguraian respons manusia kepada wahyu umum yang paling penting di dalam Mencius. Puren zixin. Nah, kalau raja memperkembangkan ini lebih sempurna dari biasa, bagus. Kalau semua masyarakat manusia memperhatikan keempat unsur ini di dalam bergaul, bagus. Di situ nanti akan mendapatkan hati baik, hati bijak, hati moral, dan hati kebenaran. Ren yi li zhi tergabung di empat ini. Lalu raja mempunyai kebajikan, kebenaran, keberanian. Semua ini dikumpulkan, dia akan menjadi raja yang bijak, yang adil, yang baik, yang berani mengatur. Pemerintahan itu menjadi baik. Jadi di dalam Mencius mencapai ini yang lebih tinggi daripada Konghucu, khusus hal ini. Akhirnya kita melihat Asia sama Eropa, Timur sama Barat, mulai bercabang dan menurut dua orang yang penting ini menjadi corak kebudayaan yang berbeda. Eastern and Western philosophy, the Asian and European culture divided through the influence of two big figures who discern man from all animals. Di Timur, Mencius. Di Barat, Aristotle. Ini integrasi ya, untuk engkau mengerti. Aristotle mengatakan, the difference between man from animals is because human beings are rational being. 理性。
Mencius mengatakan, the difference between man and the animal is because men have the conscious, 良心. Jadi, Timur berkembang melalui kebudayaan yang menekan kepada hati. Barat berkembang melalui kebudayaan yang berdasarkan rasio. Maka akhirnya agama di Timur, ilmu di Barat. Ngerti? Jadi orang Barat kalau mau bertapa ke Timur, orang Timur kalau belajar ke Barat. Yuk sudah SMA, sekolah universitasnya kemana? Ke Barat kan? Ada yang mengatakan, Ma, saya mau ambil gelar doktorku di Papua New Guinea. Saya mau belajar di Kongo. Tidak ada. Karena apa? West develop reasoning. East develop conscience. Perasaan jiwa dan agama. Ini di Timur. Perasaan, pengertian, penyelidikan, tuntas, research di Barat. Karena mulai dari dua orang ini, Mencius dan Aristotle. Saudara senang gak menemukan gini-ginian? Saya ini, pikiran saya itu menjelajah ribuan tahun, menjelajah puluhan kultur, menjelajah ratusan buku, menyelidiki perbedaan persamaan. Saya itu orang repot, bukan repot tangan ke kaki. Kalau you lihat saya seperti orang biasa, berapa jam sampai sini, tidak repot kok. Tapi pikiran saya itu repot. You orang tidak pernah pikiran lebih repot dari saya. Dari muda itu pikiran menjelajah semua negara, semua kebudayaan dari ribuan tahun sampai sekarang terus di dalamnya. Akhirnya keluarkan berapa kalimat, you langsung dengar, langsung catat punya kamu. Enak lu, gampang lu. Tapi gua itu repot, tahu? Repot menyimpulkan semua itu, mesti baca berapa banyak, mikir berapa banyak, akhirnya mendapatkan kesimpulan. Ada beberapa orang di Barat sangat appreciate saya, karena waktu saya reduce begitu sederhana, begitu tepat. Dan mereka yang ngerti berapa doktor di Barat selalu tidak ngerti Timur. Yang Timur tidak ngerti Barat. Yang modern tidak ngerti kuno, yang kuno tidak ngerti modern. Dan saya disiapkan oleh Tuhan untuk menjelajah seluruhnya itu, untuk integrasi, dan semua ini sehari untuk menjadi cara saya mentafsirkan Alkitab. Sehingga kalau you dengar khotbah saya, lalu baca lagi kitab pentafsiran, sama sekali lain. Waktu cara masuk ke dalam, itu konsepnya lain, metodenya lain. Begitulah. Oke, jadi sudah jawab pertanyaanmu? Ya. Ada pertanyaan lagi? Sementara tidak. Kita teruskan ya. Oke, kita hari ini akan selesaikan dengan apa konsep di dalam buku-buku Konfusius mengenai gentleman. Dan saya harap kita semua sesudah dengar, kita menjadi gentleman. Ya, oke. 君子易事而难也也。 Seorang gentleman gampang dilayani. Sulit menyenangkan. Ini tulisannya so, tapi bahasa kuno sama dengan ye, si ye de ye. Nah, saya akan menjelaskan kalimat ini. Seorang gentleman melayani dia gampang, makannya gampang, tidurnya gampang. Tidak minta apa-apa yang sulit. Seorang gentleman itu tidak minta mesti gini, mesti gini, mesti gini, baru dia mau tinggal sama kamu. Dia itu cincai. Tidak tuntut banyak dalam hal materi. Tidak tuntut harus dilayani gini-gini. Enggak. Di Malang saya punya seorang tetangga. Dia minta sayur itu semua dipotong lebih pendek dari 5 cm. Kalau lebih 5 cm bilang, lu mau gua mati keseretan dah. Nggak boleh lebih dari 5 cm. Dan nyonya itu susah, mesti ukur waktu potong. Melayani suami kayak gini susah. Ya. Tempat tidurnya bagaimana, lampunya bagaimana, pakaiannya bagaimana, semua tuntunnya susah. Susah dilayani. Kalau you melayani saya, baru tahu gampang melayani saya. Kasih makan apa, makan aja. Asal yang boleh makan loh ya. Saya sekarang ya, saben hari tempat tidur lain. Bantalnya ada tempat yang tipis. Harus sesuaikan di mana. Ya, nanti kalau bulan
Januari setiap minggu 4 musim. Di Indonesia panas, di Taiwan dingin, nanti sampai di Malaysia tengah panas, ini panas lagi. Saben minggu 4 musim. Nah saya saben hari mesti menyesuaikan diri. Di dalam lingkungan yang berbeda, orang berbeda. Di sini pakai taksi, di situ pakai bus, sana pakai kereta. Lalu hari ini bangunnya sore, hari itu bangunnya pagi-pagi karena kapal terbangnya jam 7. Nah saya mesti menyesuaikan setiap hari lain. Tapi saya anggap tidak apa-apa. Makan apapun tidak apa-apa. Sebenarnya makannya beda, tidak apa-apa. Karena sudah dilatih untuk gampang hidup. Itu namanya seorang kalau gentleman, gampang dilayani. Tapi susah menyenangkan dia. Apa artinya susah menyenangkan dia? Dia mempunyai ide terlalu tinggi. Dia demand, mesti gini. Jadi pekerjaan, karakter, pelayanan, sama cara menjadi orang bertata krama. Ada tuntutan yang tinggi. Tapi pribadi orang itu tidak perlu dilayani susah payah. Ngerti? Ini namanya Junzi Yi Er Nan Ye Ye. Seorang gentleman, very easy to be served, but very difficult to please him. Kita mau menyenangkan Tuhan gampang enggak? Enggak gampang. Tapi Yesus ke dunia dilayani gampang enggak? Gampang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani kok, untuk melayani. Jadi apa yang dikatakan oleh Kongfucu sudah dijalankan oleh Yesus semua. Dan bahkan sebenarnya Kongfucu mendapatkan wahyu umum responsnya kayak gini. Ini hebat tuh. Kalau kita panggil agama-agama semua yang paling penting itu ada miripnya. Tapi tetap paling tinggi itu Yesus Kristus. Karena dia sendiri menjalankan, dilayani bukan melayani. Dia melayani bukan dilayani. Lalu kalimat selanjutnya adalah kalau engkau berusaha mau menyenangkan dia, tidak pakai kebenaran, pasti dia marah. Coba senangkan dia yuk, kasih amplop besar saja, kasih suapan supaya dia senang. Dia tidak mau. Dia maunya engkau membenarkan, melayani dia dengan kebenaran. Kalau kau jalan benar, kau betul-betul bagus, dia senang. Jangan berusaha menyenangkan dia pakai hal-hal yang melawan kebenaran. Seorang gentleman disenangkan oleh orang kalau bukan dengan kebenaran, dia tidak terima. Ada seorang wanita agung di Semarang. Suaminya itu tukang judi. Dan tukang judi yang penuh hoki. Karena apa? Setiap kali judi, setiap kali menang. Hebat. Tidak pernah kalah. Suaminya itu hebat. Hoki. Rezeki. Lihat judi. Jadi. Judi menang. Tidak pernah rugi. Dan setiap kali polisi datang pasti dia ada. Setiap kali dia pergi polisi datang dia ada kena. Jadi orang bilang, wah orang judi di sini tidak ada hoki seperti kamu. Saya kenal orangnya, sudah mati dia. Setiap kali judi, setiap kali menang. Mana ada orang hoki kayak kamu itu? Dilahirkan untuk untung tok. Wes ganti nama Mr. Untung. Setiap kali polisi datang engkau baru pergi. Polisi datang, tidak pernah kena. Enak ya kamu itu. Akhirnya dia sama sekali tidak judi. Karena apa? Karena istrinya waktu melihat dia bawa uang banyak pulang judi, istrinya tidak mau pakai 1 rupiah. Ini loh kasih kamu. Enggak ya, uang judi jangan kira saya mau pakai 1 rupiah. Saya tidak akan disenangkan karena uang judi. Lebih baik kamu kasih saya makan garam, hidup dengan kurus kering, daripada makan dengan enak-enak karena uang judi. Setiap kali bawa pulang dihina, bawa pulang dihina, bawa pulang dihina. Akhirnya bilang, kalau gini buat apa saya judi, masih hoki-hoki bocah itu. Istri saya tidak seneng kok. Akhirnya dia dengar Injil dari seorang pendeta dari Hong Kong. Dia bertobat, dia nangis, dia minta maaf kepada istri. Uang judi kamu tidak mau, itulah mengakibatkan saya pikir ulang hidup saya untuk apa. Nah, istrinya itu cinta, ya. Menyenangkannya kalau tidak pakai kebenaran dia tidak senang. Bagus enggak? Jadi orang kalau dapat profit tidak tanya profitnya melalui jalan apa, pokoknya terima tok. Itu xiaoren.
Apalagi pokoknya untung pakai cara menipu, mencoleng, mengapa saja. Itu perampok halus. Dan yang menjadi istri jangan mau terima kalau suami begitu. Ya, jadi anak jangan mau pakai kalau papa begitu. Ada seorang kaya yang terkenal sekali di Indonesia. Baru dibuat besar-besar di Singapura. Dia pelihara perempuan. Sudah pelihara perempuan, kasih uang ratusan ribu dolar. Lalu suruh perempuan itu cari lagi perempuan yang lain untuk jadi istri kecilnya dia lagi. Padahal istrinya sudah banyak di Indonesia. Akhirnya perempuan itu tidak berhasil mencari perempuan yang lain. Dia marah. Suruh kembalikan uang ratusan ribu itu. Perempuan itu sudah dinodai dia. Masuk ke pengadilan. Akhirnya uang dia banyak, dia menang. Di surat kabar. Orang ini dapat kembali ratusan ribu. Karena teman perempuannya tidak berhasil mencari perempuan yang lain. Akhirnya semua terbongkar. Namanya busuk sekali. Apa gunanya ada uang? Tapi caranya tidak benar. Dan perempuan mau aja terima uang yang tidak benar. Itu semua tidak benar. Jadi Konghucu mengatakan, orang gentleman gampang melayani dia. Karena dia tidak tuntut apa untuk diri. Tapi susah menyenangkan dia. Kalau menyenangkan dia, harus dengan firman. Kalau tidak, tak mungkin dia senang. Bagus tak? Tambah satu kali lagi. Seren ye cizi. Orang gentleman kalau memakai orang, dia baik-baik mempergunakan dia sesuai dengan bakatnya. Dia menemukan orang ini berbakat, pakai bakat ini untuk kerja ini. Dan dia suka mengangkat, suka memakai, suka mentingkatkan orang untuk berguna. Ini gentleman. Sedangkan orang kecil, Konghucu mengatakan apa? Xiaoren nan si yi ye ye. Seorang kecil gak susah dilayani. Waduh, minta ini, minta itu, ngomel tok, dak puas tok. Tapi menyenangkan dia gampang, asal cari wedok. Carikan perempuan dia sudah senang. Melayaninya susah, menyenangkannya gampang. Itu orang kecil. Dia tidak bicara tentang kebenaran dan kebenaran. Pokoknya keuntungan, kesenangan, seks. Sudah senang. Ye zi sui bu yi dao ye yi. Mau menyenangkan dia gampang. Meskipun tidak pakai kebenaran. Juga dia senang kok. Bukan saja demikian. Kalau dia memakai orang, seren ye qiu qianbei. Kalau dia memakai orang, kalau dia memakai manajer, pakai pegawai, dia mintanya 100% mesti turut kemauannya dia. Susah melayani. Nah, ini orang kecil. Jadi saudara koreksi sendiri. Kalau kamu itu orang macam apa? Karaktermu apa? Seumur hidup kamu orang besar, orang kecil. Menyenangkan bosmu dengan perempuan, dengan seks, atau dengan kebenaran. Laku yang benar, bosmu bilang, good. Atau engkau sodorkan perempuan, bagus. Cari yang lebih cantik yuk. Ini dunia perdagangan berapa rusak. Apalagi 5 tahun yang lalu, betul nggak? Semua itu tamu-tamu luar negeri datang disodorkan pelacur. Supaya bisa tanda tangan jadi perdagangan. Saya bukan tidak tahu. Satu orang yang nyanyi orang Kristen di dalam kebaktian saya di Hong Kong. Dia bilang saya tidak akan ke Indonesia. Kenapa? Bintang film yang ke Indonesia itu begitu sampai paspornya ditahan. Akhirnya mau pulang tidak boleh. Kecuali tidur 1 malam. Bersetubuh sama orang yang punya paspor baru boleh pulang. Dia bilang negara apa itu? Saya orang Kristen. Saya tidak akan dipermainkan seperti ini. Meskipun dikasihkan uang berapa banyak, saya tidak mau pergi. Itu bintang film yang bintang menyanyi itu namanya Xu Xiulan. Dia ngomong sendiri, karena saya bikin kebangunan rohani besar di Makau. Mereka undang dia nyanyi sebelum saya khotbah. Lalu di ferry dia ngomong sama saya. Saya bilang, kenapa engkau tidak ke Indonesia? No, that kind of country I will never go. Itu negara yang memeras perempuan.
ditahan paspor. Saya tidak boleh pulang kalau tidak boleh. Begitu mau ambil paspor suruh tidur sama orang di situ. Jadi kita melihat dunia terlalu jahat. Dan banyak orang demi profit berani berbuat segala hal yang tidak beres. Itu bukan gentleman. 小人难事，易业之。gampang, ini bukan nan. Gampang disenangkannya. 越知水不以道，越使人求前辈。Ini adalah orang kecil. Konghucu mengatakan lagi, 君子博学于文, kemarin sudah bicara ini. Seorang gentleman mempunyai pengetahuan yang luas. Dia mempunyai pengetahuan yang bebas, luar, pintar, banyak pengetahuan. Tetapi membataskannya semua dengan di dalam tata krama. Semua pengetahuan dipergunakan dengan peraturan yang betul-betul mengikat. Tidak sembarangan. Satu lagi. 君子怀徒, 君子怀德, seorang agung gentleman mengandung moral di dalam jiwanya. 小人怀徒, orang kecil itu hanya mengandung keuntungan yang remeh saja. Cinta huaising, di dalam hati seorang gentleman dia takut kepada hukuman. 小人怀惠, di dalam hati orang kecil hanya taunya persen-persen yang kecil. Kebaikan, keuntungan sokokan. Jadi kalau dikasih uang kecil, dia kerjakan apa saja. Dikasih persen, sudah lupa apa hukuman. Orang gentleman takut dihukum. Orang kecil ingin diperseni tok. Jadi kalau dia berbuat salah, dia tidak pikirkan, pikir ini ada hukuman, saya tidak boleh sembarangan. Tapi orang kecil berbuat salah tidak apa-apa. Akhirnya saya dapat untung kok. Pokoknya ada amplop, ada untung, saya kerjakan. Di dalam hatinya tidak ada pendirian, apa itu baik atau berjahat. Ini karakter berbeda. Masih ada lagi. Saya mendahulukan dulu. Konghucu mengatakan yang disebut Ren, peri kemanusiaan itu ada 5 hal yang penting. Pertama, kung. Kedua, kwan. Ketiga, sin. Keempat, min. Kelima, hui. Kalau seseorang bisa melakukan 5 hal ini, dia berperi kemanusiaan yang cukup. Kalau seorang bisa melaksanakan 5 prinsip ini, dia manusia yang mempunyai jiwa yang besar. Lalu ditanya, 5 hal itu apa? Konghucu mengatakan, pertama, kung. Artinya apa adalah kung? Berarti harus dia seorang yang sangat anggun, sangat berbobot. Berarti tidak sembarangan, tidak ringan, tidak sembarangan guyonan. Stable, elegan, berbobot dan stabil. Orang yang mempunyai perikamanusiaan, dia adalah kerjakan segala sesuatu tidak sembarangan, karena dia mengetahui ini tanggung jawab yang berat. Saya harus stabil, harus berbobot, harus sungguh-sungguh. Ini pertama, kung. Qian gong you li. Gongjing.
Cuang Zhong. Ini artinya. Jadi Kung itu Cuang Zhong artinya. Kedua, Kuan, hati lapang. Mentalnya luas. Lapang dada. Mau mengerti yang lain, mau mengampuni yang lain, mau menerima yang beda. Nah, ini orang yang berikan kemanusiaan. Karena setiap orang berbeda. Kita harus mempunyai hati yang luas untuk menampung perbedaan. Acceptance for others. With a big heart. Ini orang yang berperi kemanusiaan, kebajikan, mempunyai hati yang lapang. Ketiga, jujur dan bisa dipercaya. Sincere, honesty, truthfulness. Sin ini di dalam bahasa kuno bukan iman. Kalau di dalam sekarang kita bilang sin ya sudah sin, itu iman. Tapi itu adalah yang bisa dipercaya, yang jujur, yang sejati, yang dari sedalam-dalamnya sungguh-sungguh hatinya. Nah, itu orang namanya sin. Seorang yang berperi kemanusiaan mempunyai kebobot yang stabil, mempunyai hati yang lapang, mempunyai karakter yang bisa dipercaya karena jujur. Keempat, yaitu mempunyai kecerdasan yang lincah. Kecerdasan yang lincah. Dan bekerja itu juga sungguh-sungguh. Tegas dan lincah, rajin di dalam tingkah laku. Itu namanya min. Diligent, responsible in your action. Itu min. Terakhir, hui. Artinya kemurahan. Kindness. Kelembutan hati. Kemurahan terhadap orang lain. Suka memberkati, merestui, memberikan sesuatu faedah kepada orang lain. Itu namanya hui. Si hui iren. Memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, kalau 5 ini ada, ini orang adalah orang yang disebut berperi kemanusiaan. Semua gentleman harus mempunyai peri kemanusiaan. Apalagi kalau engkau mau menjadi pemimpin, engkau mau menjadi pembesar, engkau mau membawahi banyak orang di dalam pemerintahan. Engkau harus ada renceng. Polisi pemerintahan yang berstrategi penuh dengan kelembutan hati dan peri kemanusiaan. Berbobot dan sungguh-sungguh serius. Berjiwa besar dan lapang dada. Berkejujuran dan bisa dipercayai. Berketangkasan dan rajin kerja dengan sungguh-sungguh. Dengan murah hati dan suka memberi berkat dan hati. Memberikan berkat dan bahagia bagi orang lain. Membahagiakan orang lain. Itu namanya adalah hui. Lalu ada murid-murid Yesus juga murid-murid Yesus. Murid-murid dari Kongfucu juga membicarakan tentang apa artinya orang besar. Itu juga dicatat. Nah, kita akan menyambung dengan beberapa kalimat daripada orang-orang yang bicara tentang kebajikan dan tentang orang agung itu. Ada satu murid namanya Zilu. Ini murid Kongfucu yang selalu muncul di dalam bukunya Zilu. Ini bukan Kongfucu yang berkata, tapi buku Kongfucu menulis Zilu mengatakan. Ya, dia tanya kepada gurunya, seorang gentleman ada keberanian enggak? Jadi mesti baik, mesti ini. Beraninya gimana? Kongfucu mengatakan, ini yang tanya, Junzi sang yongfu. Seorang gentleman juga menjunjung tinggi akan keberanian atau tidak. Kongfucu menjawab, Junzi yi wei sang. Seorang gentleman mengutamakan dulu akan keadilan.
君子有勇而无义为乱. Karena kalau ada keberanian tapi tidak ada keadilan, itu akan menjadi kekacauan. Sedangkan orang kecil, 小人, ada keberanian, 有勇, 无义, 无 mesti tulis 无 ya. Weitao. Orang kecil ada keberanian, tetapi kalau tidak ada keadilan, dia itu menjadi seperti perampok. Makanya berani itu penting, tapi berani itu baik untuk gentleman maupun untuk orang kecil, harus dibatas dengan apa? Keadilan. Nah, saudara-saudara, tadi pagi saya mengajar teologi penginjilan, saya membandingkan itu yang disebut the perfect man, ideal man di dalam orang Gerika, yang diturunkan daripada dua buku yang penting, satu Iliad, satu Odyssey, yang ditulis oleh seorang penyair yang buta, namanya siapa? Siapa? Homer. Homer adalah seorang pujangga yang terbesar, tidak menulis syair. Syair Iliad sama Odyssey itu membicarakan tentang peperangan di Troa. Sesudah selesai, terus yang perang itu pulang dari Troa pergi ke Ithaka. Ithaka itu satu pulau, dan pulau itu mempunyai seorang raja. Raja itu adalah Ulysses, atau bahasa bahasa Gerikanya Odyssey. Dan menurut orang Gerika, seorang yang sempurna harus mempunyai 4 hal. Ini sekarang bukan Konghucu ya, ini Greek culture ya. 4 unsur pembentukan karakter yang betul-betul sempurna adalah: pertama, wisdom. Kedua adalah righteousness. Ketiga, courage. Dan keempat, temperance atau self control. Kalau manusia mempunyai keempat ini, dia sempurna. Kurang satu, tidak sempurna. Jadi orang sempurna, orang ideal, pertama harus mempunyai bijaksana. Maka pada waktu orang Gerika mencari bijaksana, mengatakan, aku pencinta bijaksana. I am the lover of wisdom. Bahasa Gerikanya apa? Philia Sophia. Philia itu apa? Phileo itu apa? I love. Sophia itu apa? Wisdom. Aku mencintai bijaksana. Itu namanya filosofi. Filsafat barat kan mulai dari Gerika kan. Nah, karena mereka mencintai kebenaran, mencintai akan bijaksana, mencari kebijaksanaan, itu namanya filsafat. Ini namanya filsafat. Oke. Jadi filsafat itu berdiri daripada pencinta bijaksana. Jadi bijaksana itu menjadi unsur pertama, orang itu aku. Kedua, dia kalau ada bijaksana, dia harus ada keadilan. Karena semua yang tidak adil itu melawan bijaksana. Jadi kedua, dikaiosune. Ini filia. Ya. Ini ada Sophia, ini adalah dikaiosune. Ketiga, harus mempunyai keberanian. Jadi Gerika menggabungkan keberanian itu di belakangnya apa? Keadilan. Engkau berani-berani membela siapa? Berani untuk membela ketidakadilan. Cilaka kamu. Seorang gentleman yang ada keberanian, tidak ada keadilan, itu menimbulkan apa? Tadi apa? Kekacauan. Dan orang kecil kalau berani-berani tapi tidak keadilan, jadi maling. Itu Konghucu ya. Jadi bagi Konghucu, baik you orang besar maupun orang kecil, kalau you ada keberanian, itu tidak penting. Karena keberanian harus diikat oleh apa? Keadilan. Di dalam Gerika sama. Jadi keadilan sama keberanian itu bergabung. Baru ada keberanian. Keberanian itu bisa menjadi liar. Mesti diikat lagi apa? Temperance. Itu namanya self control. Nah, di dalam surat Paulus ini dua muncul terus.
temperance sama righteousness. Temperance, righteousness. Keberanian tidak banyak muncul karena dianggap tidak terlalu penting. Bijaksana di dalam Paulus munculnya di dalam Kristus. Christ is our wisdom. Jadi bukan filsafat punya, tapi wisdom dari Allah. Sedangkan kebenaran ini dibenarkan oleh Allah. Keberanian ini ada perkasa yang diikat oleh cinta kasih. Dari Alkitab jauh lebih tinggi dari semua filsafat. Karena semua yang paling tinggi di filsafat akhirnya dibahas di Alkitab menjadi sesuatu tingkatan dari Tuhan yang lebih daripada manusia. So all had been thought by the cultural leaders when it is discussed in the Bible in a superior level because linked with the eternal will of God. Jadi di sini kita lihat 4 hal yang paling penting di Gerika itu tidak ada sumbernya. Itu manusia menjadi antroposentris mencari. Tapi di Alkitab Tuhan Allah jadikan Kristus kebenaran kita, bijaksana kita, penebusan kita dan kesucian kita. Jadi ada beberapa hal yang kehilangan di dalam Gerika. Kesucian, keadilan, kesucian, cinta kasih, ya, dan pengharapan, iman. Ini semua tidak ada di Gerika. Ini ada di Gerika mirip sama Konghucu. Tapi Konghucu mengatakan keberanian bukan paling penting. Karena keberanian tanpa keadilan itu bisa jadi kacau, bisa jadikan orang kecil itu pencuri, maling. Orang yang mencuri berani enggak? Berani masuk rumahmu enggak? Berani ditangkap enggak? Berani melanggar hukum? Berani. Tetapi ada keadilan? Enggak ada. Jadi keberanian tanpa keadilan itu bahaya sekali. Ini bicara oleh Konghucu menjawab akan muridnya daripada Zelu itu. Oke. Lalu ditanya sama muridnya satu lagi, namanya Zikung. Ini juga salah satu murid yang paling penting daripada Confucius, Zikung. Dia mentanya, Jinzi ye you bo. Di sini, apakah seorang gentleman juga ada yang dibenci? Nah ini pertanyaan yang bagus kan? Karena seperti gentleman itu semua sempurna. Dia ada yang tak senang, ada yang dibenci atau tidak? Jinzi ye you zi ye you chen ren zi wu ze. Maka Konghucu menjawab, orang gentleman ada yang dibenci. Apakah yang dibenci oleh dia? Dia mengatakan, orang gentleman itu membenci untuk menyebarkan akan kalimat-kalimat yang jelek dari orang lain. Jadi bukan membenci orangnya, membenci kejahatan. Ya. Dia tidak senang menyebarkan hal-hal yang tidak berguna, tidak suka ingin butaulo, tidak suka mesalahkan atau mengejek-ejekkan orang lain di belakang. Ini kebenciannya dia. Bukan saja demikian. Orang yang benar juga membenci orang-orang di bawah yang suka memfitnah orang di atasan. Barang siapa yang memfitnah akan orang atasan-atasannya, kamu mesti benci dia. Karena itu ada tindakan seorang gentleman. Bukan saja demikian. Orang yang gentleman juga membenci segala hal yang sama sekali tidak ada gunanya dan dipertahankan sampai akhir. Nah ini adalah kalimat-kalimat mengenai sifat dari orang yang gentleman itu mestinya bagaimana. Nah saudara-saudara, mengenai gentleman dan orang kecil, banyak ajaran yang begitu agung di dalam kalimat-kalimat Konghucu. Ya. Satu lagi, Konghucu mengatakan, Junzi yi wei zhi, seorang gentleman, saya tulis dulu, li yi xing zhi, sun yi chu zhi. Sun di sini bukan cucu ya. Xin yi cheng zhi. Junzi zai, inilah orang gentleman. Maksudnya, seorang gentleman
mengerjakan apapun berdasarkan kebenaran keadilan. Only the righteous thing I do. Anything without righteousness as a basic foundation I will never do. Yang ku kerjakan kalau tidak berdasarkan kebenaran keadilan, saya tidak akan melakukan. Ini adalah kebiasaan dan adalah prinsip orang benar. Orang yang gentleman mengerjakan segala sesuatu dengan fondasi dasar daripada kebenaran. Kedua, melaksanakan semua yang dilakukan itu melalui tata krama dan peraturan yang benar. Dia melakukan yung li lai xing zi, dengan tata krama. Dia melaksanakannya. Dia mengerjakannya dengan dasar daripada kebenaran, keadilan. Melaksanakannya dengan segala peraturan dan tata krama. Ketiga, waktu dia mengutarakan apa yang dilakukan, dia dengan segala rendah hati untuk memperkenalkan apa yang dia lakukan. Waktu dia bersaksi, bukan membangga-banggakan diri sudah lakukan ini atau itu, tapi dia menyaksikan semua itu dengan satu sifat dan sikap yang sangat rendah hati. Karena dia rasa diri kurang. Dan terakhir, dengan kejujuran dia menyempurnakan apa yang harus dia laksanakan. Itu orang yang gentleman. Saudara, saya mau tanya, pernahkah dengar orang Kristen bersaksi bangga-banggakan dulu berapa dia nakal? Pernah enggak? Dulu saya berapa nakal begini sampai waduh. Waktu dia membanggakan, saya rasa itu tidak benar. Saya dari kecil kalau dengar orang bersaksi caranya sombong, membanggakan berapa hebat, berapa nakal, berapa kurang ajarnya, sampai megah-megahkan dosa-dosa dia. Saya kira ini bukan saksi, ini dipakai setan. Mengerti maksud saya? Jadi waktu saya umur belasan tahun, saya mendengar saksi gini, hati saya kasih angka 0. Ini bukan saksi. Maka satu kali ada orang seperti itu minta saksi di kebaktian saya tolak dia. Karena saya tahu dia punya cara. Saya tidak ngerti itu. Saya cuma rasa something wrong. Tidak benar. Kalau engkau bersaksi, saksi dulu engkau nakal, terus engkau membangga-banggakan nakalnya, engkau begitu hebat sampai orang ketawa, orang hebat. Engkau berarti engkau sedang memperkenalkan nakalmu lebih dari memperkenalkan Kristus yang mengampuni dosamu. Iya toh? Maka Karbat mengatakan, never mention sin except you mention with the victory of Jesus Christ over sin. Jangan banyak bicara tentang dosa kecuali engkau sekaligus mengatakan Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Kalau tidak dosa, engkau membicarakan dosa dengan begitu menarik, itu sedang berbuat dosa. Nah, jangan panggil orang saksi-saksinya itu membangga-banggakan dosanya, itu dosa double. Tidak boleh. Maka kalau engkau melakukan yang benar pun, engkau sekarang bersaksi. Jangan membangga-banggakan apa yang kau katakan. Konfusius mengatakan, engkau mengutarakannya, jalankan segala sesuatu dengan keadilan, kebenaran, dan lakukan dengan sopan dan upacara tata krama. Ketiga, membicarakan semua yang you kerjakan dengan serendah hati mungkin. Dan keempat, dengan kesungguhan genapkan apa yang kau katakan. Itu baru gentleman. Saya kira kalimat-kalimat ini semua sangat agung dan semua penting untuk kita menjadi orang Kristen. Meskipun kita sudah Kristen, kadang-kadang kita berada di dalam kebudayaan Kristen yang tidak mementingkan pembentukan karakter. Sekali lagi ya, ada lingkungan-lingkungan gereja-gereja yang tidak mementingkan pembentukan karakter. Karena banyak pendeta ada karakter tak karu-karuan. Maka dia bagaimana bisa memupuk karakter-karakter dari anggota. Lalu kalau anggota bersaksi, pokoknya saksinya laku, mendatangkan banyak orang, hore-hore, tepuk tangan, persembahan sudah tambah, dia sudah senang. Forget it. Bagi kita tidak. Kita harus lakukan semua dengan baik, sesuai dengan jalur. Apalagi orang luar sudah mempunyai seperti ini terhadap kita. Oke, hari ini saya selesaikan dengan satu cerita yang namanya Madam Suswatka. Siapa pernah tahu ini? Coba ajukan tangan. Tidak ada yang tahu? Saya ceritakan ya. Ini cerita musik. Seorang anak muda, umur kira-kira 17. Belajar piano sama seorang guru piano yang ketat, keras. Tidak banyak bicara. Disiplin luar biasa. Karena
Disiplin yang ketat itu. Anak muda ini majunya luar biasa. Ini anak muda gantengnya lebih dari bintang film. Tubuhnya, mukanya, jarinya, main pianonya begitu bagus. Tetapi miskin, papanya orang India. Anaknya ganteng sekali, belajarnya bagus sekali. Dan Madam Susatka, guru piano ini, dia itu seumur hidup baru menemukan anak jenius seperti ini. Aduh, dia senang sekali. Maka dia makin cinta anak ini, makin ketat dia mendisiplin. Dia bukan orang sembarangan. Memberikan pelajaran banyak sehingga dia maju makin lama makin hebat. Sampai sudah begitu sempurna, timbul masalah. Karena apa? Papa mama anak ini mengirim anak belajar supaya cepat-cepat boleh cari duit. Dia bayar terus uang les. Sekarang sudah pintar, kenapa tidak kasih kesempatan konser? Kenapa tidak naik mimbar? Kenapa tidak naik panggung untuk konser? Maka mereka mulai jengkel sama guru ini. Ngerti maksud saya? Guru ini tidak tahu, pokoknya tidak boleh konser, tidak boleh. Jadi pelan-pelan orang-orang tua itu mikir, ini guru ada psychological problem. Orang tua hatinya sempit. Takut kalau muridnya lebih terkenal. Mereka mulai curiga. Mulai membuat sebanyak pikiran itu yang sangat tidak puas kepada guru. Ya. Kalau menurut kitab Konghucu, pakai hati orang kecil untuk menilai evaluasi orang agung. Ya, dia sudah tua, hatinya sempit, suka salah, iri hati sama orang lain. Maka orang tua makin mikir, makin anggap diri benar. Makin mikir, makin anggap gurunya ini sakit jiwa. Psychological problem. Guru itu tidak tahu, tetap ketat. Kalau saya konsep tidak boleh. Sampai kapan? Pokoknya tidak boleh. Kenapa? Dia sudah tidak kasih tahu. Guru ini tidak pernah kasih tahu mengapa tidak boleh anak yang begitu pintar konser. Jadi pelan-pelan itu jarang orang mengerti guru. Kebanyak orang mengerti ini anak ditekan. Ini anak dianiaya. Simpatinya kepada anak, ngerti? Satu hari, papa mama sangat jengkel, marah sama guru itu. Wah, guru kecewa karena dia mempunyai pengharapan paling besar seumur hidup dari anak ini. Dia mau bikin murid ini satu-satunya menjadi menggemparkan dunia, menjadi pianis nomor 1 di dunia. Tapi sudah marah-marah sama papanya. Wah, dia begitu kecewa. Mereka tidak ngerti sama dia. Oke, papa mamanya curi-curi di belakang pengetahuan guru, bikin kontrak sama orang lain, minta anaknya bikin konser. Dan waktu dicoba main, memang mainnya bagus. Wah, mereka memuji-muji, engkau ditekan, guru itu memang jelek, engkau ada hari depan, ikut saya. Nanti hari depan engkau bisa meriah, bisa besar. Jangan terus ikut dia ditekan, itu orang guru itu ada sintingnya. Ya, anak ini, wah, dibombong jadi melayang. Dia seperti dewa gitu. Oke, kontrak. Sudah kontrak main konserto yang sulit sekali dibikin. Wih, itu apa itu publikasi besar-besaran. Banyak orang datang karena itu cara dagang. Ini cara musik. Yuk kalau ngerti hari ini apa yang katakan seumur hidup, yuk dapat berkat. Yuk kalau nggak ngerti, yuk akan cerobos, jerumus ke dalam kesalahan. Lalu sesudah cetak, dia baru. Kalau guru saya bikin konser mana bisa bagus kayak gini? Nggak ngerti manajemen kok. Nggak mengerti administrasi kok. Nggak mengerti perdagangan. Nggak mengerti market. Nggak mengerti publikasi. Nggak mengerti printing. Guru tua itu nggak mengerti apa-apa. Dia tahunya ketat-ketat. Hatinya sempit. Ya. Nah, sudah gini. Wah, seluruh kota tahu. Ada konser anak ganteng jenius yang bikin satu konser yang besar. Surat kabar keluar, TV keluar, semua keluar. Orang beli tiket mahal-mahal mau melihat satu jenius yang baru. Tidak ditulis siapa gurunya. Kalau anak muda kalau pinter semua pikir diri pinter, lupa gurunya. Yuk dengar. Lalu ribuan orang datang dengar konser, pakai dasi, pakai waduh, tiket jual mahal. Ini berapa puluh persen akan kepada anak ini. Nah, papa mamanya pikir, sekarang hariku mulai ekonomi baik. Dari kecil miskin, penghasilan semua itu sebagian besar untuk dia belajar piano ditekan sampai sekarang. Ini harinya saya akan kembali. Lalu anak ini saking senangnya, dia memberikan apa itu tiket yang paling mahal kepada gurunya.
Bukan supaya gurunya nonton, supaya guru sadar. Lu salah menekan saya. Nggak usah kamu tekan saya pun bisa ada hari depan. Gitu loh. Gurunya melihat, tidak tergerak, taruh di situ, nangis. Kalau ketahuan dia nangis, nyesel sekarang ya. Sekarang lu nyesel ya, lu tekan saya, baru tahu lu dosa. Itu manusia selalu seperti ini. Ini sebenarnya pengertian tentang gentleman and small man. Nah, ini cerita penting buat kamu ya, karena sudah belajar ini. Hari itu tiba, guru itu tidak mau pergi. Karena dia tahu, tidak seharusnya dia pergi. Rencana dia dirusak karena konser itu. Tapi dia tidak bisa utarakan kepada siapapun, dia orang paling tersendiri di dunia. Dan murid itu pakai jas bagusnya, seumur hidup paling ganteng hari ini. Dan dia mainnya sudah pintar sekali. Tapi tidak ada pengalaman konser kan. Lalu dia naik ke panggung, mulai main. Waktu dia main, wah, movement pertama tepuk tangannya semua begitu meriah. Wih, baru lihat ada anak muda begitu pintar, hebat. Sampai movement terakhir, saudara-saudara. Gurunya itu dengan gemeter pegang akan undangan itu. Ambil keputusan, saya pergi. Meskipun saya pergi, ini waktu sudah selesai. Saya mau lihat selesainya bagaimana. Dia pergi, pakai baju bagus. Tapi dia lambat. Dan dia tidak mau masuk dari pintu. Dia dari pinggir mau lihat murid yang terbaik itu akibatnya apa. Konser yang besar ini. Konser yang lebih besar dari mungkin dia sediakan. Dia melihat dari pinggir panggung. Melihat muridnya itu main begitu bagus. Main sampai saat paling penting. Lupa. Wah, cilaka. Lupa, berhenti kan. Orkestranya terus main. Pianonya berhenti. You kalau tahu konser, tahu apa yang saya katakan. Ini kesalahan paling fatal. Jadi dia mulai gelisah. Gelisah terus, enggak, coba lagi mau masuk, enggak bisa. Yang beli tiket semua jadi jengkel. Loh, ini konser apa ini? Main separuh kok berhenti. Mereka mulai merungut. Lihat satu dengan lain. Apa ini? Waktu itu, saat itulah gurunya nengok dari belakang. Dia blank. Gurunya blank. Seperti orang gila. Blank terus apa? Keluar bayangan. Itu yang terjadi pada waktu dia muda. Ngerti? Guru itu waktu muda, kurang mateng main konser. Akhirnya main konser, macet. Sesudah itu seumur hidup tidak bisa jadi musikus lagi. Seumur hidup hancur karena satu konser. Sudah ngerti maksud saya? Jadi dia telah ambil keputusan, saya akan latih muridku sampai menjadi pianis terbaik di dunia. Sebelum jadi tidak boleh naik, jangan dia rusak seperti saya. Hatinya terlalu baik. Dia mau muridnya itu semua sukses, betul-betul sukses. Jangan mengulangi kesalahan dia. Itu jiwa gentleman. Tetapi murid sama gurunya, sama papa mamanya nggak ngerti. Cuma tahu menekan-nekan. Akhirnya bagaimana? Murid itu tidak bisa masuk lagi. Keringat keluar. Terus dia mulai menjadi seorang yang frustrasi. Akhirnya tidak bisa selesai. Tidak bisa selesai. Konser bubarnya dengan dimaki caci. Dan mulai hari itu, murid itu tidak bisa lagi masuk ke dalam konser apa lagi. Seumur hidup habis. Hancur. Dan mulai hari itu, murid malu ketemu guru ini lagi. Mulai hari itu, semua rencana menjadi musikus ambruk dan menjadi orang biasa lagi. Bagusnya cerita ini. Nah, saya sudah pesan suruh orang STEMI cari di seluruh dunia film itu di mana. Dan akhirnya ditemukan seluruh dunia susah dapat. Cuma ada sisa beberapa di dalam apa itu? Bukan LD. Tadi dulunya saya lihatnya LD. Di dalam itu apa? Videotape. Saya suruh beli. Saya akan putarkan di sini. Nah, saudara-saudara, jangan lupa kalau menjadi orang agung mesti tunggu, mesti tekun. Banyak orang kira sebentar mau sukses, akhirnya gagal seumur hidup. Ini yang saya pesan kepada kamu. A gentleman should wait. A gentleman should be patient. To be a gentleman, great man, it takes time for you to be mature. Bukan terlalu sembarangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari keempat. Kita boleh dididik mengenai apakah itu orang yang agung dan orang yang kecil. Jikalau kami sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, beri kekuatan kepada kami untuk mendidik di dalam pimpinan Roh-Mu dan firman yang ketat.
Sehingga kami tidak seperti orang dunia yang gagal. Jikalau orang-orang yang mempunyai kebudayaan tinggi menghina kekristenan, Tuhan ampunilah kami dan beri kami penyesalan dan beri kami kesungguhan untuk menuntut sesuatu berkenan di matamu sampai Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, besok adalah hari yang terakhir dan saya akan meringkaskan beberapa pikiran yang paling penting dari Lao Tzu, Mencius tidak. Nah, kali ini nanti saudara kalau beli kaset ini akan bercover dengan ada tulisan Tao dan ada Lao Tzu-nya. Jadi ini lukisan ada pada saya. Ya, ini saya mau beli tapi akhirnya ada orang beli kasihkan saya. Dilukis oleh seorang Chinese painter namanya Tang Ming. Dia melukiskan Lao Tzu sedang keluar dari tempat di mana tidak mau lagi dia selamanya menjadi pejabat. Lihat. Yuk coba lihat, itu kerbaunya semangatnya bagus nggak? Ya, coba lihat, luar biasa loh. Coba yuk gambar kerbau, kan jelek. Jelek banget. Dan Lao Tzu keluarnya dengan jenggot yang putih, rambut yang panjang. Dia sudah umur 80 lebih. Ambil keputusan tidak lagi mau menjadi pejabat karena politik kotor. Lalu dia keluar untuk apa? Ke pegunungan sampai mati, tidak mau kembali lagi ke tengah manusia. Mau mencari kebenaran. Itu tahu. Ya. Dan sebelum dia keluar, diketemukan orang. Kamu ini kan Lao Tzu. Mau kemana? Guru besar. Shh, diam. Saya terlalu kecewa sama dunia. Dia mau pergi. Nah, cerita selanjutnya besok malam. Ya. Oke. Berdiri, jabat tangan dengan yang lain. Dan saudara boleh pulang ke rumah.